Oke, ini. Oke, kita lihat produksinya seperti apa. Cuman kita harus menggunakan masker ya kalau ke sini. Oke, nanti kita akan temui ya pemilik atau bos kasur ini, kasur lantai ya. Oke, pemirsa. Oke, ini kebetulan dia. Nah, inilah bos dari kasur itu, yaitu Pak Dedi. Oke, lagi bincang-bincang. Oke, selamat sore Pak. Sore juga. Nah, ini kita mau nanya-nanya nih Pak, biar ada inspirasi buat yang lain lah, khususnya generasi muda, juga tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya, khususnya yang mungkin pengen meniru atau istilahnya mengambil hikmah dari perjalanan profil Pak Dedi. Ini yang pengen saya tanyakan nih, ini sejak kapan ini Pak Dedi berjualan kasur ya awalnya kan? Ini di awalnya sampai sekarang udah 17 tahunan. Waktu itu kira-kira awal mulai modal jualan kasur itu berapa sih kira-kira? Itu dari awal permodalan yang pertama harus jadi utamanya itu dari permodalan 460.000 dari kita bisa memperkerjakan dan membuat kasur cuman 8 potong kasur. 8 potong kasur. Itu yang bikin siapa? Yang bikin yang segalanya dari cutting dan finishing. Dari cutting sampai finishing yang memperkerjakan saya sendiri waktu itu. Dengan jumlah kasur berapa tadi? Dengan jumlah kasur 8 unit kasur. 8 unit kasur pertamanya itu. Terus bisa sedikit diceritakan perjalanannya? Karena kan untuk memperjalankan supaya meraih permodalan untuk menjadi memperbanyak, melebarkan permodalan, memperbesar modal ya. Itu ya kita menghadapinya dengan sabar, dengan tawakal untuk membina kerajinan-kerajinan yang saya pekerjakan seperti itu. Dari 8 kasur itu terus bertambah berapa itu? Dari 8 kasur menjadi 17 kasur. Dari 17 kasur menjadi 46 kasur. Terus bertambah menjadi 70 kasur. Itu bikin sendiri? Bikin saya sendiri, dan kalau sudah melebihi dari 70 kasur saya merekrut masyarakat-masyarakat yang terdekat untuk bersamaan memperkerjakan kerajinan-kerajinan yang saya kerjakan. Oke, kira-kira waktu itu omsetnya berapa tuh Pak dari 8 kasur itu? Dari 8 kasur itu omset modal? Untuk omset modal dan penghasilannya? Dari penghasilannya mungkin waktu itu pengambilannya dari satu kasur itu 24.000 dari per potong kasur. 24.000 per potong. Per potong. Oke. Sekarang udah berapa lama ini sama sekarang itu 17 tahun? 17 tahun memaksimal mungkin. Itu yang di awal mula bekerja sendiri itu berapa tahun itu? Yang kerja saya sendiri sampai 7 tahun. 7 tahun. Saya membuat sendiri, belanja sendiri, memperdagangkan saya sendiri. Kalau sudah 7 tahun banyak merekrut orang yang bersama-sama berjualan, apalagi membuatnya seperti itu. Oke. Sekarang berapa pekerja nih yang ada di yang sudah dikerjakan, yang biasa-biasa kreatif yang ada di Kampung Kreatif Icung Candi. Semuanya karyawan-karyawati mencapai 218 orang lagi memperkerjakan, membina untuk omset-omset yang ada seperti itu. Oke, nah dari kasur sendiri itu sekarang omsetnya udah sampai berapa tuh kira-kira biar publik tahu? Sudah mencapai menjadi 13 kelompok yang berjualan. Dengan pemberdayaan masyarakat sekitar ya? Masyarakat sekitarnya untuk bersama-sama meraih ekonomi untuk mensejahterakan, berdagang dan bekerja di pengrajin yang saya kerjakan, sepertinya bantal guling, kasur lantai, kasur bulu, dan karpet jaguar, karpet spon dan sebagainya yang kita lagi guna seperti itu. Oke, dari pemasaran sendiri itu sampai mana aja nih? Pemasaran waktu lagi meludak internasional sampai lintas
provinsi seperti Medan, Padang, seperti ke Singkarak, Tanah Tinggi, sampai ke wilayah Pulau Jawa yang ada di wilayah Indonesia, seperti sampai Sabang, Merauke juga sering kali kita mengimpor barang-barang yang ada di pengrajin saya sendiri seperti itu. Oke pemirsa, sampai di sini dulu bincang-bincang kami dengan pengusaha sukses ya asal desa Pucung Candi ya, yang dulu berjualan kasur lantai dengan modal seadanya, tapi sekarang menjadi miliarder dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Jangan lupa di like dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.